li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan sampun kita paham bersama kajian kabulian. Agar iman itu tetap baik, agar iman itu tetap berkualitas, harus kita rawat, harus kita jaga. Malam ini kita bakal membahas dijogo ambil nopo iman itu agar tetap berkualitas. Memang semua itu butuh perawatan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mungkin langsung api dewe atau barang api tetap api, itu harus dirawat. Sampai punya anak di nonton tapi ingin dua anak soleh-solehah, harus dirawat, harus dididik dengan ilmu. Kamu mungkin anak dineno terus bagus dianggap orang sadar nulayani sunatullah. Ojo bapak anak sampai duwe tumbuhan kembang nopo mawon buah-buahan niku wajib dirawat kalau ingin berbuah maksimal, dipupuk, disiram agar bersemi, tumbuh, berbuah, butuh perawatan. Jadi nopo mawon nek boten dirawat suatu saat pasti akan layu. Iman kita juga begitu. Tatkala iman kita akan dirawat, layu, akhirnya wani, akhirnya ninggal perintah Gusti Allah. Pasti. Maka dari itu bagaimana cara merawat iman dengan baik? Salah satunya di ngaji ini diadakan kegiatan zikir, karena ini ada substansinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara kita merawat iman agar iman kita tetap sehat, agar iman kita tetap bersemi, agar iman kita tetap berbuah, sehingga kita mampu menggapai ihsan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa akhraja Ahmad wal Hakim lan dalaken sapa Imam Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Terus kanjeng Nabi, jaddidu, perbarui, ngenyar-ngenyarno sapa sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Kanjeng Nabi tiap majelis itu selalu jaddidu imanakum. Kayak ngaji ngeten iki, jaddidu imanakum. Sampai ngaku iman Allah, malaikat Allah, kitab Allah, dina akhir, qada dan qadar. Ayo diperbarui supaya gak hilang iman itu. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wa kaifa halikoyo apa nujaddidu nganyar-nganyari kita utawa ingsun imanana ing iman kita? Bagaimana kami cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala, jawab sapa kanjeng Nabi, fakthiru, monggo ngekeh-ngekehna sapa sira kabeh min qauli la ilaha illallah, sing akeh maca la ilaha illallah. Tadi meneng-meneng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya wali-wali songo punya kebijakan, sarehne wong desa niku angel kate zikir la ilaha illallah, diadakan tiap malam Jumatan. Malam Jumat ada majelis istighotsah. Di situ pasti zikir la ilaha illallah. Itu sejarahnya.
Ana wong ngomong tahlilan bid'ah, ana dalil teko Kanjeng Nabi. Gak patek tutup ngajine wong ngoten niku. Nggih napa mboten? Ana wong dikir la ilaha illallah kok disalah-salahno yo cek kebaju. Nggih napa mboten? Lek remi domino bawa nyalano malah didukune goblok to. Nggih napa mboten? Ya aja ngono kowe gak gelem ya wis ngono lho. Sak cek gak ruwet umat Islam iki. Ya gak tukaran tok ae lah. Gak cocok ya wis gak usah aja ngilok-ngilokno. Wong malam Jumat padha bolos salaman terus zikir bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engko ana sedekah rukun metu bareng lho ngono disalah-salahno. Kowe cek kebacut manusia ya Allah. Wong barang ngono ae kok ono ae kate gawe goro-goro. Nggih napa mboten? Nggih ayo sing sehat lah pikirane. Ding aku maca tahlilan ya wis meneng no. Salamatul insan fi hifdzil lisan kata baginda Nabi. Selamat yang menurut dari sejoko lisane. Gua yang metu welcome tadi wis gak usah digotaan, mau wong buntut itu. Toko-toko gendeng itu. Moco kita kain kok saya gendeng-gendeng oke ya wis gak payah iki napa. Allah. Dan saya ulama-ulama dulu itu yakin kalau tidak dibom-bom ini wong Jawa gak gelem dikir pasti pun. Mereka nih ulama dulu tuh punya kebijakan malam Jumat 1 minggu wis bendinane gak gelem dikir nang Allah. Dibom-bom ayo lek malam Jumat kirim donga maca la ilaha illallah. Sing biasa karo maca la ilaha illallah mulai melo istighothah akhire turun la ilaha illallah. Walaupun ya ono sebagian yo teko melok tapi jago gak melok dikit Allah ya ono. Sing penting kan lumah ya. Magi gak melok dikit tapi lumpuh ono di majelis dikit sing lumayan. Makanya ayo kita ambil positifnya saja lah, jangan cari kita negatifnya. Lek wong dolai salah lupute pasti manusia ono. Sing penting tambah rukun, ono dikir nek matur seminggu sepisan yo matur suwun dateng ngersane Gusti Allah. Ambil positifnya hidup itulah akhlak Rasul. Jangan senantiasa membuat noboge keonaran, jangan semua negara itu kalah modal lah. Wong kita niku kitab Al-Qur'ane padha, hadise padha, nabine padha. Ayolah mending cari persamaan, jangan membesar-besarkan sebuah perbedaan. Andai kata perbedaan itu harus ada karena sunatullah, kemaslah perbedaan itu sehingga menjadi rahmat. Terus yang Nabi ikhtilafu ummati rahmatun. Inilah argumentasi orang ilmiah, selalu mencari yang positif, bukan menimbulkan hal-hal yang negatif. Lah ulama-ulama dahulu mengadakan zikir la ilaha illallah karena substansinya ada. Ini loh perintah Rasul. Jadidu iman agung kata baginda Nabi. Tolong perbarui iman panjenengan. Wa kaifa nujaddidu, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, aktsiru faktsiru bi qauli la ilaha illallah. Jadi panjenengan lek imane pengin bagus sing akeh teng sabin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpakan binoten la ilaha illallah. Insyaallah lek wong ahli maca la ilaha illallah kagak bermiso. Nggih napa mboten? Nggih. Lek wong miso ngalor itu berarti gak tahu dikir la ilaha illallah. Gak percaya diteno sampeyan wis. Kowe akeh wong wis sampe sudah bendinane rungokno pasti gak tahu dikir la ilaha illallah. Gampang kok ditenane Mas. Lek wong ahli maca la ilaha illallah insyaallah boten. Kadang besok iling. Aku mang la ilaha illallah kadang besok saiki nek Allah dielingno. Cocok. Barokah maca la ilaha illallah.
kula sampeyan boten paringi sabar, kula boten saged sabar, watak kula kasar ya Allah, mbah-mbah kula kasar ya Allah, tapi mergo angsal maunah hidayah pertolongan saking panjenengan kula saged ngaji saged sabar ya Allah, matur suwun. La ilaha illallah. Hebat panjenengan. Lah sing kajeng wonten niku para rawuh boten gampang, yo belajar kanthi-kanthi. Ojo tampak panjenengan sahabat ini ngoten, ojo kita lah. Ada namanya Handolah, itu sekretaris Rasulullah, sekretaris tingkatannya, jabatannya strategis. Tapi sahabat Handolah itu tak kalah bertemu dengan sahabat Abu Bakar, langsung hatinya. Kata Abu Bakar, Assalamualaikum waalaikumsalam. Gimana kabarmu wahai Handolah? Handolah itu laki-laki, sahabat Rasulullah, sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditanya oleh sahabat Abu Bakar, Handolah ini menjawab, nafaqah Handolah ya Abu Bakar. Munafik Handolah ya Abu Bakar. Dari Handolah ini. Kata sekretaris Rasul itu, Abu Bakar kaget, kok iso kon munafik lho, wong kon sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis Abu Bakar lantas sahabat Abu Bakar tanya, bagaimana ceritanya kamu kok jadi munafik? Betapa kami tidak munafik sahabat Abu Bakar. Kalau kami bersama Rasul, kalau kami di depan Rasul, saya menangis, ingat surga neraka. Sekali lima kono, saking nemennya hati kula kita datang kanjeng Nabi. Begitu saya keluar dari Rasulullah beraktivitas, yo perlu kalangan tonggo, perlu anak lali kabeh emosi kumpul kanjeng Nabi ini. Hati kita gak patek menangis lagi lah. Beda tatkala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bakar juga tersinggung. Iya, udah aku yo munafik bisa jeneng apa? Aku yo padha Handolah. Lek kumpul kanjeng Nabi wis koyo gak ono sak dunya hanya mikirkan surga dan neraka, selamat atau enggak aku lek mati. Tapi begitu keluar beraktivitas nyambut gawe lali kabeh kumpul kanjeng Nabi. Berarti aku juga munafik. Ayo sifat koyo ngene laporno nang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Handolah dengan Abu Bakar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kegundahan hatinya yang tidak sesuai tatkala bertemu Rasul dengan di luar tatkala beraktivitas dengan orang banyak. Assalamualaikum kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Dungaren pagi-pagi Abu Bakar mulai nyampe Handolah ngeten lho kanjeng Nabi. Handolah sing kok ngomong dhisik karo Abu Bakar. Abu Bakar sungkan gak wani ngomong kanjeng Nabi. Akhirnya ngomong ngeten lho kanjeng Nabi, kula niki teng mergi perlu Abu Bakar. Ing sarene sahabat Abu Bakar tanglet kabar kula jawab munafik kula di Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kaget kanjeng Nabi. Lho apa kok munafik? Lah ya aku kanjeng Nabi bareng kanjeng Nabi aku khusyuk, tenang, mikir apa-apa, mung mikirno agama tok. Tapi begitu pulang luar gak kumpul kanjeng Nabi wis mikir macem-macem lali nang pembahasan nanti kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar ngejawab, aku yo ngono Handolah. Kanjeng Nabi nu mesen. Terus kanjeng Nabi lau tadumuni ala ma fa'altumuni la safahatkum, kalau dasar hadisnya begitu. La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Niki jawaban kanjeng Nabi. Lau tadumuni ala ma takunu. Nah indi insyaallah redaksinya nanti. La safahatumul malaikat ala furushikum wa fi turuqikum. Jawaban kanjeng Nabi tiga. Andai kata Abu Bakar kon niku tetep kumpul aku khusyuk kaya ngono, gak kumpul aku khusyuk kaya ngono, niscaya bendina malaikat sowan nang kamarmu nyalami awak
dan malaikat tiap ketemu kamu di jalan pasti nyalami awakmu. Jare Kanjeng kesimpulan yang para rawuh wis biasa, iman munggah mudhun itu biasa. Sing penting hati kita pingin tambah apik dhateng ngersani Gusti Allah. Ngoten lho, jangan putus asa. Lek ana wong ilokno wah lek mari ngaji yo kene ora mungkin nek gedungmu aku mari ngaji wis dino gak apa-apa. Oleh terus dino mari kok obrolan wis biasa ngoten. Ngoten engko ngaji eling maneh. Wong proses iman itu wis al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa kadang-kadangnya tambah ono mudun, kadang-kadang jiwa kita tenang khusyuk, kadang-kadang sembahyang kali sembahyang plus mumet mikir dunya kok enten. Nggih ngoten. Biasa ngoten niku. Mulai Allah, lebar ngaji ngoten iki khusyuk Allahu Akbar. Wong ati wis kesirami dengan ilmu. Oleh itu dino mikir kedatangan rugi mulai Allah Akbar tok sampai salah kok iso tek bondo sampai salah itu mikir bondo tek ya Allah ya itu biasa maksud sama saya saja mas sahabat ya mun kau usah diilokno lah gak usah ilok-ilokno wong sing penting ayo kita padha nyuwun Allah padha selamat dhewe insyaallah lah ojo ku nang ilok-ilokno wong gak ilok kalau dari Nabi. Dene ana kanca moro dateng panjenengan yo apa sih Cak curhat aku kok ngene-ngene. Boleh sampean ngasih saran sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sahabat ngoten nggih wonten sudah kembang-kempisnya keimanan, tenang dan tidaknya sebuah ibadah itu sudah menjadi manusiawi. Yang penting mudah-mudahan kita tambah umur, tambah dikai iman sing apik amin ya rabbal alamin. Kembali kepada redaksi tentang iman. Kata baginda Nabi, kalau kamu ingin memperbaiki, memperbarui iman panjenengan, merawat iman panjenengan, perbanyak baca la ilaha illallah. Wa Ibnu Asakir lan maring riwayat sapa Imam Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu. Cerita sang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh haddatsani nyritakaken ni ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Kata baginda Nabi malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril berkata, La ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku hisni benteng ingsun. Yaqulu dawu sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah. Malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah tentang dawuh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ngendika, la ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku hisni benteng ingsun. La ilaha illallah itu merupakan apa benteng itu ya tempat menjaga seperti daerah-daerah kerajaan itu. Faman mangko utawi sapa wong iku dakhalahu mlebu sapa wong hu ing hisni. Amina mangko aman sapa wong min adabi saking siksa ingsun. Kata Allah, la ilaha illallah itu bentengku. Kalau orang masuk ke bentengku secara otomatis akan aman hidup di dunia dan juga aman kelak hidup di akhirat. Lek wong gondeli la ilaha illallah sampai sedo selamat saka siksa neraka. Lawan Allah sedo bahwa la ilaha illallah selamat di alam kubur. Ini fadilah la ilaha illallah. Mergane lewat hadis ini ayo lek panjenengan zikir la ilaha illallah mbuh dina apa kumpul panjenengan di maca runtun niki kan wonten majelis istighosah. Nggih wonten. Ayo lek maca la ilaha illallah ilingo niki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing khusyuk. Tanamkan dalam hatinya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Lebarkan lagi, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah, tidak ada yang beri keselamatan kecuali Allah terus. Salah zikir seminggu pisan, guyon dan Allah. Oleh kesuwen imam sentak-sentak kembali. Allah. Ya seakan imam
Suwe piro sih? Itu namanya orang zikir tidak disertai dengan rasa. Orang zikir tidak disertai dengan sebuah keikhlasan. Kalau merasa tidak enak dengan zikir, merasa tidak enak dengan zikir, ini meniki lho, dosaku banyak. Sapa ngerti? Mergo la ilaha illallah mati kumpul gowo ya la ilaha illallah. Jadi sabar nafsu ini. Kalau kita malas mau baca la ilaha illallah dan baca la ilaha illallah, ingat fadilahnya. Kata Allah, siapa yang baca la ilaha illallah secara otomatis dia masuk terhadap bentengku dan akan aman hidupnya. Nah, para wali-wali, para kiai-kiai ini ngoten niku oleh orang hadis itu dilakoni. Jadi tiap hari itu ada zikir 41 kali la ilaha illallah. Bab istighfar juga ada, diamalkan astagfirullahaladzim. Karena yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, keyakinannya itu akan dijawab oleh Allah. Sehingga selamat hidupnya, sejahtera hidupnya, tercover baik anak cucunya, barokah rezekinya. Pola ini itu janji ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergane kita niki ngoten, walaupun ngaji rumah-rumah lewis krungu ya la ilaha illallah bentenge Gusti Allah. Ahli maca iku insyaallah selamat dunyane lan selamat akhirat. Minimal kita akan anteng nek zikir. Coba kita iku lho zikir wah wis kaya wong kalmer ngoten. Oleh imam suwene. Apa cara kowe ngono? Sowe iki kok zikir. Iso sih ngomong ngono lho ya, boleh gak tau kan? Sampean diroba nek panjenengan akan menemukan sendiri fadilahnya sama zikir itu kelak apabila pulang ke alam kubur. Mudah-mudahan diberi husnul khatimah semua, amin ya rabbal alamin. Wa Tabrani an Abi Darda laisa min abdin. Niki riwayat dari Imam Tabrani yang datangnya dari Abi Darda. Laisa ora sapa min abdin kaula yaqulu kang ngucap sapa abdin la ilaha illallah la ilaha illallah mi'ata marratin kelawan 100 ambalan illa ba'athahu Allahu an ngutushu ing abad sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat besok dalam dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajahu wong iku kalqamari kaya bulan Lailatul Badri ing dalem wengine bulan purnama. Terus Abi Darda, siapapun yang membaca la ilaha illallah sehari semalam 100 kali, padahal itu gak suwe, kelak di hari kiamat wajah itu bersinar bagaikan bulan purnama indah. Sebab wong bidang-bidang bangun saka alam kubur niku kok ora benten-benten wajahnya. Ada yang berwajah monyet, ada yang berwajah serigala, ada yang berwajah macam. Sehingga tatkala ada orang kok wajahnya utuh dan bersinar alamane wa bejo. Dan kelak kita akan sama-sama melihat, kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu area. Namanya yaumil ba'tsi, untuk dihisab amal kita, untuk pembagian rapor kita. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang akan kita alami kelak di hari kiamat. Ada di mana kita dibagikan rapor satu persatu seluruh dunia dibagikan oleh Allah. Nanti kita akan ada melewati jembatan yang kata kula sing kula terangaken niku lebih kecil daripada rambut dibagi 7. Terakhir, imma kita ke surga, imma kita ke neraka. Proses demi proses itu apabila ada yang mengatakan memakan waktu 70 tahun dari proses yang satu ke proses yang lain. Tapi kalau panjenengan ahli la ilaha illallah, ahli berjamaah, ahli ngaji, semua itu ringan bagi kita. Makanya jaga sholat saja kata Imam Ibnu Hajar itu akan diberi 5 keistimewaan
yurfa'u anhu dhaiful aishi. Kerebutan rumah tangga akan dihilangkan oleh Allah kalau menjaga salat 5 waktu dengan baik. Wa yurfa'u anhu adzabul qabri. Azab kubur juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerima beberapa dengan tangan yang kanan. Pokoknya lambang-lambang orang selamat itu telah kelihatan di hari kiamat. Makanya kita niki lek saged ya wis ayolah. Walaupun gak soleh dadaan itu karena kita sudah ngaji ya wis lek izin kita ngaji dikit ya wis dikati tok dhisik padha kanca beraktivitas atine aja la ilaha illallah. Kuwatir sampai itu soleh dadaan langsung dikeduh la ilaha illallah. Jadi kanca bangsa iki tumben iki gendeng dadaan. Wong iki kok dalan gendeng dadaan aja wis temannya juga ahli deh. Utawa karena apa nih? Karena semangatnya sehingga tidak melihat situasi dan kondisi. Yo salah meneh jangan. Yo ingin soleh tapi kondisional, ngoten lho. Ojo malah pamer nang itu la ilaha illallah. Boleh ngeten iki kula pengen cerita Dr. Manuk di Ponagung niku. Tiap ngedusi manuk Allah selamat. Dagangan itu keluarga di Majelis Selama itu lo takut mas. Kok selawat dos nggih jari ayi lek pengen walid dagangan ini. Kok kon selawat. Wah. Ambil ngerok ya Allah telah manuk sallallahu terus di Ponagung bikin wetan tombo saya kuwi berwong gabung. Nanti kalau takut kok jatuh selawat ya. Yo situasional dan kondisional. Allah. Lebih efektif itu ya kita istiqomah tatkala sendiri di rumah, tatkala kita munajat di waktu malam. Kita pikir banyak orang yang gak masalah kalau kita memang mampu menjaga hati kita dari sifat pamer, dari sifat riya itu pamer. Lek kita pamer kebaikan di mata orang lain, gak membekas kebaikan kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takut kita mempunyai sifat pamer, latihlah ibadah kita waktu sendiri di rumah. Karena di rumah potensi pamer ini sangat minus. Kalau sing delok, kalau sing ketok, hanya kita Allah dan kita yang tahu. Usahakan istiqomah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tatkala kita keluar banyak orang, biasalah selalu seperti orang biasa. Jangan nonjol-nonjol amalan kita karena takut di situ setan menggoda, mempunyai sifat pamer dan sombong hati kita, meremehkan teman yang masih berzikir kepada Allah. Bubar meneh ibadah lan wonten ucapan. Nggih muga-muga lamat laut ditoto kali Gusti Allah sehingga menjadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wa lam yurfa' lan ora den unggulaken li ahadin katu wong suci yauma idzin ing dalem dina kiamat apa amalun siji amal. Afdalu kang luwih utama min amalihi tenimbang saking amal abad illa man qala mithla qaulihi au zada. Tidak ada amalan yang menandingi la ilaha illallah kelak di hari kiamat. Saking agungnya fadilah la ilaha illallah. Berkali afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi amalan-amalan apapun gak ada yang menandingi la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah kita akan diangkat ke surga. Sing nemen maksiat seseorang itu, tapi akhir hidupnya kok mati la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga jaminannya. Niki wis hukum keputusan dari Allah. Sopo yang mau wis gak nakal kaya gak urus wis pokok lek mati maca la ilaha illallah dakhalal jannah, pada akhirnya masuk surga. Itu kata baginda Nabi. Cuman kenapa kita harus zikir? Kenapa harus kita sholat? Kenapa harus kita istighosah? Melatih lisan kita ini cek ahli maca la ilaha illallah. Ojo sampai kesimpulan wah nakal kaya apa lek maca la ilaha illallah swarga. Kon ahli zikir kaya apa lek mati gak iso maca la ilaha illallah gak swarga.
Ya bener memang salah satu dalam sudut pandang begitu. Tapi tes-tesane kawit-kawitane wong iso maca la ilaha illallah iku kudu dites dhisik ya. Tes-tesan paling ringan kesandung. Ini tes-tesan paling ringan. Wong kesandung kok mesum berarti matine meneh-meneh ya angel kate maca la ilaha illallah. Mboten lho logikane iki. Wong kesandung tok lho. Padahal gak patek lara. Dicabutnya roh itu gak ada sakit yang menyakiti daripada dicabutnya roh. Sampai ada yang menggambarkan ibarat kita diboleh urip-urip, larani cabut roh, dicabut roh. Logikanya kita berpikir lek kesandung tok kita gak iso maca subhanallah utawa maca la ilaha illallah wong gak patek lara dan iya meneh-meneh lek dicabut rohnya oleh Allah kita iso maca la ilaha illallah tambah gak iso ya. Mereka dilatih malam Jumat zikir la ilaha illallah la ilaha illallah bak salat maghrib isya la ilaha illallah la ilaha illallah cek alim-alimane tes-tesane kesandung iso la ilaha illallah subhanallah kesandung rek nonton lho ulama-ulama didik kita nonton lek kesandung kita iso maca subhanallah utawa maca la ilaha illallah utawa maca kalimat thayyibah dicabut rohnya pun kita tetap la ilaha illallah. Diiming-iming beras sak-sak sari sak-sak ya tetap la ilaha illallah. Bahkan berubah kepada agama yang lain. Oleh selati yang ada itu la ilaha illallah. Tapi kalau hanya KTP-nya Islam dan gak tahu dikir la ilaha illallah dikai beras sak-sak ya pindah haleluya akhirnya. Haleluya. Naudzubillah min dzalik. Lho iki lho ora bijaknya ulama-ulama dulu ngerambut masyarakat ngoten guys. Sampai ada tayuban di situ dikenakan syair-syair agama Islam. Karena itu budaya Sunan Kalijogo. Mungkin orang menilai jelek, mungkin saja, tapi positif dari perjuangannya itu tampak sekali. Makanya kita tidak boleh memvonis dan menjas langsung membuat orang jelek. Jangan. Lihat dulu pada akhirnya mampu tambah baik apa tidak. Jadi panjenengan lek ana wong nyeleneh niku sekarang delok to tambah apik apa tambah rusak. Lek nyeleneh tambah rusak berarti wis bejat dalane iki mboten. Wong nyeleneh kok membangun sebuah kebaikan itu ya ada kiai nyeleneh tapi berdoa iku lho apik kabeh saiki wong alhamdulillah. Kula duwe kanca daerah Ketapang tinggal ning almarhum. Niku ando-ando tok. Banyak orang menjelek-jelekkan. Namanya almarhum Mbak Pun nih di Ketapang. Kanca kula agem. Lah tapi dengan pergaulan anak-anak muda mampu dia mengangkat anak muda itu jadi baik. Mampu mengangkat daerahnya itu lebih utama imannya bagus kepada Allah, aktivitas keagamannya bagus kepada Allah. Walaupun diawali dengan perbuatan yang sangat telanjang. Sehingga pada akhirnya dia akan terus diayak di luar. Wong sing termasuk dulu Kiai Buri Raja. Lalu akhir artinya para rawuh risalah kita niki wis gak usah ana wong, ayo kita awali dengan diri kita sendiri. Lebihnya marilah kita bimbing keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, mudah-mudahan tambah lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata durung saged, gak usah putus asa. Terus Gusti Allah sering kula sampaikan dari panjenengan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang yang berlebihan di dalam maksiat kepada Allah, jangan putus asa. Ini dawuh Allah, jangan putus asa. Selama hatimu mau bertobat kepada Allah, pasti Allah terima.
matinya kelak insyaallah bisa baca la ilaha illallah barokah wong tuwa sing gak putus asa ndongakno keluarga. La taqnatu min rahmatillah, ojo putus asa terhadap rahmati Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Musa awan nasailan riwayatan sapa Imam Nasai an Nabi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, qala dawu sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi. Rasulullah bercerita tentang Nabi Musa. Dawuh Nabi Musa matur datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi do pangeran kula alimni kula aturi meruhaken panjenengan ni ing ingsun. Sayan ing suwiji-wiji adguru kakang eling sapa ingsun ka ing panjenengan bihi kelawan syekh. Ya Allah, berilah kami ilmu ulama kula Gusti sing selalu kula saged eling dhateng panjenengan. Kira-kira dengan ilmu itu kula selalu eling dhateng panjenengan ya Allah. Niku penyuwune Nabi Musa. Faqala lantas berfirman sapa Allah Subhanahu wa taala, kul ngucap sira Musa la ilaha illallah illa la ilaha illallah. Nyuwun Nabi Musa, ya Allah, kula paringi wiritan kira-kira kula selalu eling dhateng panjenengan. Jawabane Allah, maca la ilaha illallah. Faqala lantas berkata lagi, memohon lagi Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza. Ya Allah, semua hamba-hamba panjenengan dia baca ini ya Allah. Inna ma uridu syai'an takhusuni bihi. Angin pastine kula pingin sing khusus kangge kula ya Allah. Iku nyuwun Nabi Musa datang kersane Gusti Allah. Dijawab malih kali Gusti Allah, ya Musa, he Musa, lau anna samawati sab'a, kok lamun pitung langit kang pitu wa amirahunna lagi sini langit ketujuh ghairi sakliyane ingsun wal ardina lan pira-pira bumi as-sab'a kang pitu jumilat fi kafatin jumilat iku tendadekaken apa bumi lan langit pitu mang fi kafatin ing dalem piringane timbangan wala ilaha illallah lan lafaz la ilaha illallah fi kafatin ing dalem piringan kang liya lama lan mongko yakti menang bihinna kelawan ngalahkan langit ping 7 lan bumi ping 7 apa la ilaha illallah kalimat tauhid la ilaha illallah. Hebat. Kata Allah, Musa, kok pati njaluk wiritan yang sangat istimewa, rumono dari Gusti Allah. La ilaha illallah sepisan. Ana timbangan sing piringan sing siji. Kaya timbangan emas kan kalingan ini. Bumi seisinya, langit seisinya, ana timbangan sing liya seperti timbangan emas. Langit bumi seisinya itu kalah dengan bobot la ilaha illallah. Artinya kalau sama banyak dosa, kalau ahli dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, amblas dosa-dosa sampai terus pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ahli dzikir la ilaha illallah. Dibiasakan Mas, coba dia kita beraktivitas. Kalau mulut kita malu berzikir dengan la ilaha illallah, hati kita adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatan orang yang bisa berzikir seperti itu nanti hidupnya akan diberi barokah oleh Allah. Lihat sampai yakin tentang fadilah la ilaha illallah, keistimewaan la ilaha illallah, keberkahan itu lambat laun, entah dari tahun ke tahun, entah dari hari ke hari, entah dari bulan ke bulan, pasti nanti akan tampak keberkahan la ilaha illallah. Cuman kembali lagi umat Islam di zaman akhir ini keyakinannya sudah makin memudar. Sehingga tatkala keyakinan yang mudah, setan itu mengambil hati kita lewat nafsu kita, sehingga kita tidak yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ketidakyakinan itulah yang membuat umat Islam di zaman akhir ini terombang-ambing, ketenangannya terombang-ambing, stabilitas nafsunya tidak stabil, keluarganya terombang-ambing, kerukunannya naudzubillah min dzalik, perselingkuhan di mana-mana naudzubillah min dzalik. Marilah kita bentengi keluarga kita sendiri-sendiri dengan ahli dzikir la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la lan nyeritakeun sapa Imam Abu Ya'la an Abi Bakar. Wa Abu Ya'la lan nyeritakeun sapa Abu Ya'la an Abi Bakar radhiyallahu anhu ketika sang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi lan saking turun-turunane Abi Bakar. Abu Bakar ngendika, dawuh sahabat Abu Bakar, alaikum bila ilaha illallah. Alaikum natepono sapa sampeyan kabeh bila ilaha illallah kelawan zikir la ilaha illallah wal istighfar lan istighfar. Waghfiru lan ngakeh-ngakehno sapa panjenengan kabeh minhuma saking la ilaha illallah dan istighfar. Kata sahabat Abu Bakar, tolong sing duwe rutinitas zikir la ilaha illallah minimal 100 kali, istighfar 100 kali. Rasulullah itu sehari semalam tidak lepas. Kata baginda Nabi, istaghfirullah wa atubu ilaihi fa inni fil yaumi. Dan bagaimana hadis? Artinya apa begini? Saya sehari semalam itu tidak lepas, tidak kurang dari 70 kali bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain Rasulullah bersabda, saya sehari semalam tidak lepas dari 100 kali untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu melo kanjeng Nabi ngoten iki ora nggarai urip kita ngadem ayem tenang. Di saat orang penuh musibah keluarga kita tidak. Di saat keluarga orang goncang keluarga kita tidak tenang. Di saat naudzubillah keluarga orang lain itu ikut arus kenakalan anak-anaknya, anak kita dibimbing oleh hidayah Allah, tenang. Itu kalau kita perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita yakin, yakinlah insyaallah. Wong Allah itu boten nulayani janji. Allah itu belas arhamur rahimin rahman rahim. Yang membuat kita bingung itu karena ulah kita sendiri. Yang membuat kita gak enak karena kesombongan kita sendiri. Kalau ibarat kata orang-orang sufi, omongan yang jelek, perbuatan yang jelek, kesombongan itu bagaikan ular yang melilit geraji, bagaikan ular yang kesenggol geraji. Lek orang ular kesenggol geraji terus bulat geraji, bukan kok tambah baik, malah tambah jatuh kan? Ngoten lho. Itu kata-kata yang sangat bijak. Artinya kalau kita kesenggol hal-hal yang maksiat kok mudah istighfar kepada Allah, tidak berani, artinya tidak selalu berani melanggar aturannya Allah, suatu saat akan mudah menapa sing boten itu dalam hidup ini. Tapi kalau kita selalu berlimpah dosa tapi kita bangga dengan hal itu, tidak pernah istighfar kepada Allah, bagaikan ular yang menggililit geraji, suatu saat geraji berjalan parah kehidupan. Sehingga contoh terbanyak menteri dihukum sampai matine ono di jero penjara kurang opo jabatan ya wis menteri. Banyak bupati dihukum, banyak gubernur dihukum, kurang opo mobil sak budget omah tingkat gak siji ono 10 omah, apartemen punya, villa punya, kurang opo. Kamu pikiran kita nih, apa sampai di penjara di situ loh bro. Lalainya kita kepada ajaran Islam, lemahnya keyakinan kita terhadap ajaran Rasulullah, sehingga melilit kita sendiri. Walaupun fasilitas serba ada, tapi menjerumuskan kepada kehidupan yang tidak kita inginkan. Watah itu ngoten nih. Zaman biyen Firaun di ngoten, Raja Numrud di ngoten, zaman samangke pejabat kita di ngoten. Lah sing dipangan itu turun boten yakin. Tapi kenapa kok dia mendapatkan musibah seperti itu? Itu lemahnya kontrol dalam keimanan,
dan lemahnya mereka di dalam anut ajaran agama Islam. Dan niku contoh, mungkin kita dibimbing kali hidayah Allah sehingga Islam kita bagus, iman kita bagus, menggapai tatanan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Kata sahabat Abu Bakar, sing akeh panjenengan, alaikum bila ilaha illallah wa istighfar. Sing akeh panjenengan maca la ilaha illallah wa istighfar lan mana istighfar. Apa alasannya dari Sayyidina Abu Bakar? Fa inna iblisa karena setune iblis. Iku kala ngendika sapa iblis. Sayyidina Abu Bakar diberitahu bahwa iblis itu berkata, kata iblis, ahlaktun nasa, ahlaktu ngerusak sapa ingsun an-nasa ing manusa bidunubi kelawan pira-pira dosa. Kata iblis, anak Adam itu banyak yang rusak, banyak yang hancur karena dia saya jerumuskan dalam bergelimang dosa. Gak sholat, gak istighfar, gak ngaji, gak rumangsa dosa. Biar saya terlenakan, kata iblis, dengan dosa, sehingga dosanya itu akan menghancurkan dirinya, akan membingungkan dirinya, akan membuat dia tidak tenang. Itu kata iblis. Akan tetapi wahlakuni lan padha merusak sapa anak Adam, sapa manungsa. Ni ingsun bila ilaha illallah kelawan zikir la ilaha illallah wal istighfar lan man istighfar. Akan tetapi kata setan, anak Adam, umat Muhammad, manusia itu menghancurkan ajakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi setan dengan zikir itu selalu berperang. Kita maksiat sehari semalam, tapi kita zikir manut sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, wis diampuni dosanya oleh Allah, dihapus dari setan. Wah, angel anak Adam ini, angel manusia wis rayuane kene la ilaha illallah. Jadi setan berjuangnya wis mati-matian. Tatkala setan itu mau kepepet untuk merayu anak Adam, ini hadis terakhirnya. Cerita terakhir. Falamma ra'aitu mongko semasane weruh sapa ingsun, kata setan, kata iblis, dzalika in mengkono tahlil lan istighfar. Iku falamma ra'aitu dzalika mongko semasane weruh sapa ingsun, dzalika in fadilai tahlil lan istighfar. Ahlaktuhum mongko rusak sapa ingsun, hum ing anas bil ahwa kelawan hawa nafsu. Karena la ilaha illallah dan istighfar itu membuat kami terpojok di dalam merayu anak Adam, maka akan saya alihkan rayuan saya kepada anak Adam melewati hawa nafsu. Niki hebat iblis. Sehingga banyak kena nafsu niki kiai juga berjatuhan. Kena nafsu wali juga berjatuhan. Apalagi politisi. Kiai wis kena nafsu kayak setan. Lali bro. Naudzubillah min dzalik. Kiai matu sombongi, ustaz matu sombongi. Nah niki nafsune lebih dominan bubar nih. Kiai ustaz lebih sombong, makin hari makin tahu derajatnya makin merosot. Naudzubillah, pada akhirnya amalannya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Busiri dalam Burdah, fasrif hawa hadir antuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'au yasini. Tolong kendalikan nafsumu. Sebab kalau kamu hidup dikendalikan oleh nafsu, buta mata kita, tuli telinga kita. Bojo wis ayu, tapi di pasar Kerembung welek tapi mesem dhisik, jedekan nanti kita. Ngene ngoten. Itulah nafsu. Wis ayu diwaca ngoten. Wis ayu, tapi wong bojone dhewe kadang-kadang ya tetep bosen. Sing welek di pasar Kerembung tapi kok apa dhisik melok oleh ta. Rodok saya mengkritik mati ireng-ireng titik ya rodok sopo teman berubah sopo itu tergoda hati kita. Naudzubillah min dzalik. Tapi nek kita gelem ngrapati Allah niki nafsu. Dewa maya wis api, dewa maya wis nurut ya Allah. Sepunten ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah sehingga iso diikluk walaupun awalnya ya meleh. Nanti awal
dosa. Wong awal kok di ngapura kali Gusti Allah, tapi sing dicatet dosa lek ngelirik ping-ping. Kiai padha dicek subhanallah, saya mengira rezeki dinglu astagfirullahaladzim. Lek ndang maneh sapa maneh. Nah iki sing dicatet dosa karo Gusti Allah. Muga-muga mawon para jamaah ingkang tansah dalem hormati, Islam lan iman kula lan saya dijagi kali Gusti Allah, ngaji iki paring ilmu manfaat sehingga saged nata kehidupan kita tambah api, tambah cocok dhateng syariat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa tafsir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa tabil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilil jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya